Bapak mengemukakan fluktuasi, berarti maksudnya adalah apakah, dengan cara orang lebih sering membeli, Pak, dari unit link-nya, misalnya sadar bahwa lagi turun, dia sudah beli secara berkala karena membayar asuransi secara berkala, maka dia beli lagi menjadi salah satu strateginya kah? Atau memang dengan cara dia tetap membeli polis asuransi plus unit link-nya, berarti kan secara tidak langsung berarti bila tambah turun berarti rata-ratanya kan makin turun, Pak. Apakah itu juga bagian dari strategi? Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Pada hari ini saya tidak sendiri, tapi saya sudah ngomong kita aja. Jadi saya berdua, saya sudah berhasil menghubungi seseorang yang sebenarnya saya berkenalan dari WhatsApp yang saya bagikan gitu ya. Tentunya buat teman-teman semua yang belum tahu, dengan senang hati dan terbuka saya membuka diri untuk bisa berkenalan dengan banyak orang. Dan pada malam hari ini saya mengundang seseorang yang saya baca perkenalan dan profilnya, saya yang takut, kayaknya saya ini lebih jauh junior ya. Jadi kalau di ceritanya ini, dari perkenalannya, beliau ini sudah berada 10 tahun di dunia asuransi, sudah beberapa kali berpindah, provider ya boleh dibilang adalah perusahaan asuransi, lalu juga sudah aktif berinvestasi pada saat perusahaan Telkom initial public offering di tahun 90-an. Jadi bayangkan tahun 98 baru lulus SD, beliau sudah, berinvestasi pada saham Telkom, lalu sehari ini yang lebih seramnya lagi, itu aktif melakukan trading pada forex, gold, dan cryptocurrency, yaitu langsung bilang adalah Bitcoin dan, pair terhadap US dollar gitu. Lalu mengelola banyak grup WhatsApp yang memberikan, masukan. Sebenarnya ngomong apa Ryan pada hari ini gitu ya, sebenarnya adalah, beliau menghubungi saya karena salah satu konten video saya terkait dengan banyaknya orang di Indonesia yang saat ini tidak happy dengan asuransi yang mereka miliki. Nah, ada yang salah paham adalah ini adalah investasi yang merugikan, ada juga yang, demonstrasi pada perusahaan-perusahaan asuransi gitu ya. Dan saya ada cerita yang lebih seru lagi nanti tentunya saya akan cerita bersama dengan narasumber saya pada hari ini, satu hal yang baru kejadian kemarin, itu yang membuat saya juga rada menyesal mengupload video itu, tapi saya nggak nyesel juga karena saya dapat teman baru gitu ya. So, saya akan undang Bapak Robert Haryanto, selamat malam. Saya karena ini selamat malam ya, Pak, ya, jadi kita panggil malam ya, Pak. Malam, Pak Robert. Ya, ya, selamat malam Pak Ryan. Senang bisa ketemu dengan Pak Ryan nih dan dengan para subscriber dari Ryan Filbert Channel, Ya, RF baik. Thank Channel ya. you. Atas waktunya saya sangat mengucapkan terima kasih ya, Pak Robert. Itu dari, CV-nya Bapak ini sebenarnya dengan di sini tertulisnya DR, berarti Bapak ini dokter ya, Pak, berarti ya, Pak, ya? Saya dokter, ya dokter ini ya, dokter umum saya posisinya. Oke, Pak, itu asal muasalnya bisa tertarik ya, dengan dunia investasi, saya jadi penasaran, gimana Pak, Bapak bisa mulai investasi saham Telkom dan lain sebagainya, dan hari ini juga profesinya trading. Apakah nggak bingung nanti teman-teman Bapak nih dengan profesi Bapak keren-keren seperti ini? Jadi ini mungkin singkat aja supaya kita nggak fokus di situ ya. Jadi saya sejak SMA memang sudah tertarik di dunia investasi. Jadi saya coba-coba beli apa namanya IPO-nya itu dulu. IPO-nya Telkom dulu ya pertama kali. Itu pertama kali saya masuk ke dunia asuransi apa investasi. Kemudian kalau asuransinya ini saya kebetulan kayak dokter ya berhubungan dengan asuransi dan saya tertarik dan saya melihat bahwa ya terus terang ya saya merasa bahwa aduh saya ingin mendapatkan manfaat free time-nya itu loh. Saya bukan orang yang termasuk suka dengan apa ya waktu yang terikat karena kita dokter itu memang sibuk sekali ya. Jadi komitmen juga harus komitmen. Setelah kira-kira 20 tahun jadi dokter, saya pikir saya mungkin sudah saatnya saya menjalankan apa yang saya suka gitu. Jadi boleh dibilang saya udah retire ya dari dokternya ya. Bos, keren, baik baik. Thank you ya Pak ya atas sharing-nya. Ini juga menginspirasi banyak orang bahwa profesi apapun bisa menjadi seorang investor, itu adalah trigger pertama yang ingin saya coba untuk bisa ambil pesan ya dari pengalaman Bapak. Nah, anyway Pak,
Bapak menghubungi, saya gitu ya, di mana, atas satu video, yang saya muat mengenai concern saya mengenai banyaknya case-case mengenai asuransi, terutama yang unit link ya, Pak, ya. Eee, saya pengen dapat sedikit feedback, Pak, dari video tersebut. Apakah sebenarnya pada video tersebut saya, memojokkan banyak agen asuransi, sehingga mungkin agen asuransi melihat video itu menjadi tidak senang? Secara jujur, Pak, saya pengen denger ya, Pak, dari Bapak. Ya, jadi apa yang Ryan sampaikan itu memang membukakan kita semua ya sebetulnya, membukakan kita bahwa ini sebenarnya masalah unit link ini adalah masalah kita semua bersama dan kita harus sebenarnya sama-sama mencari solusi gitu. Memang yang udah terjadi, saya pikir kalau kita fokus kepada yang sudah lewat, akhirnya kita hanya berkutat pada ribut-ribut aja, tapi tidak ada solusi. Justru di sini saya sebenarnya udah lama, saya punya solusi sebetulnya untuk kita bisa membereskan masalah ini dalam arti begini, untuk yang sudah terlanjur bagaimana? Nah, Iya, apa yang bisa kita lakukan gitu? Nah, bagaimana dengan yang belum, yang baru mau akan datang? Apakah kita jadi harus alergi sama yang namanya unit link? Kita fokuskan dulu nanti tema hari ini adalah dengan unit link dulu, Ryan. Karena nanti ada produk-produk asuransi kan ada banyak ya. Ada yang iya, tradisional, ada yang yang gabungan dengan tabungan ya. Tapi dengan iya, investasi itu lain lagi. Nah, yang investasi inilah yang namanya unit link. Jadi saya pikir fokus kita ke situ dulu karena itu yang menimbulkan banyak masalah. Nah, baik, baik, kalau saya oke. lihat yang kemarin itu, Ryan, yang apa namanya kan sekarang banyak nih, bahkan di grup-grup di Facebook ada curhat asuransi ya. Jadi banyak Mhm. sekali orang yang merasa bahwa, aduh ini saya sudah tertipu kan. Nah, Oh, saya oke. tidak mau tidak fokus di yang sudah tertipunya. Memang itu mungkin itu adalah ya tadi Ryan udah cerita sebelumnya saya tidak akan mengulang bahwa itu mungkin kemungkinan ada yang disampaikannya itu kurang jelas atau ada Mhm, yang gampang dilupakan. Tetapi mhm. saya pikir sebenarnya ada solusinya, Ryan. Nah, Apa solusinya ini boleh saya udah konsepkan selama ini dan saya sudah buktikan ternyata kita bisa melakukan sesuatu gitu dalam hal ini dan di dunia asuransi ada mekanismenya yang tidak pernah dikemukakan. oh, apa, Pak? Boleh nggak Nah, di-sharing nggak? begini, Ryan, saya boleh analogi dulu ya, Ryan ya, biar Boleh, gampang boleh. ini dicerna. Jadi gini, sebetulnya kan kalau kita masuk asuransi, itu kan uang kita itu Ryan udah pernah sebut, ada sebagian yang kita jadikan nilai tunai, ya, setelah Ya, dipotong biaya-biaya. ya. Nah, sebenarnya waktu awal konsep unit link diadakan itu supaya Mhm. biaya-biayanya ini nanti bisa di-cover oleh hasil investasinya. Itu prinsip dasarnya. Bukan Betul. untuk dia bisa investasi gitu, bisa hasil uang banyak. Bukan itu, tetapi prinsip dasarnya Oh, supaya biaya-biayanya itu bisa di-cover. Itu prinsip awalnya, keinginannya. Tetapi oke. kemungkinan ke depannya ya agen-agen ini banyak yang salah salah apa ya salah menyampaikan, salah dan juga mungkin udah benar disampaikan tapi tidak bisa mudah dimengerti karena masyarakat awam juga tidak begitu mengerti tentang investasi. Jadi Mhm. saya pikir solusinya Pak Ryan itu sebenarnya ada mekanisme yang analoginya gini. Kalau kita beli harga karet di harga 1.000 misalnya Pak Ryan, ya kan? Kemudian kan kita kan investasi udah cerita ya, dia diberikan namanya unit ya. Unit itu kan sebenarnya reksadana. Reksadana itu sebenarnya isinya saham ya. Nah, Ya, kalau kita masuk ke equity seperti itu, maka mhm. misalnya dia 1.000 harganya. Nah, Ya, unit link ini kan harganya bisa turun, unit link itu naik turun. Kalau ya. kita bisa jual karetnya di harga 1.000, ya, Mhm. waktu harganya turun menjadi 500, ya, kemudian kita beli lagi di harga 500, ya konsep saham gitu Pak Iya, Ryan. iya. Dan kemudian dia naik lagi harganya ke 1.000. Nah, Mhm. bayangin itu pergerakan harga itu sebenarnya apabila dalam waktu 10 tahun, walaupun harganya jadi 700, misalnya dari 1.000 waktu awal kita masuk Mhm. asuransi unitnya, walaupun Iya. jadi 700, tapi dengan fluktuasinya yang naik turun ini, itu Mhm. sebetulnya kita bisa mendapatkan pergerakan harganya, Ryan. Nah, Oke. sebenarnya mekanisme itu ada di asuransi, tapi tidak pernah saya lama nih, saya dulu
di perusahaan yang lama juga saya selalu berkoar-koar tentang ini, tapi tidak banyak yang tidak mau menjalankan. Akhirnya saya buktikan sendiri dengan saya sudah jadi leader dan sekian tahun, dan saya coba di polis-polis yang nasabah-nasabah saya, dan hasilnya memuaskan gitu. Dan yang menjalankannya ini memang kalau mereka mau ya, nasabahnya harus mau, soalnya itu tidak bisa dilakukan oleh agen. Yang bisa melakukannya hanya nasabah. Nah, ya konsultasi dengan agen. Nah, sehingga dengan fluktuasinya tersebut, Ryan, saya ada kasih contoh 2 polis yang ke Ryan. Nanti Ryan bisa lihat di situ bahwa ternyata ya setelah sesuai masa membayarnya, misalnya yang 3 tahun nggak usah bayar lagi, yang satu lagi 5 tahun nggak usah bayar lagi, udah benar, bahkan kita udah untung gitu. Jadi dalam 5 tahun dan 3 tahun itu kita sudah tinggal profitnya aja, dan biaya-biaya itu sudah terbayarkan. Bayangkan ya, misalnya polis yang 3 tahun itu, di tahun pertama itu potongannya ada 40%. Udah ada potongannya 40%, terus biayanya setiap bulan, itu masih bisa untuk, dia masih untung. Gitu. Nilai yang kita dapatkan itu sudah lebih besar daripada nilai yang kita tabungkan. Yang kita setor preminya, bukan tabung ya, maaf. Sudah kita setor preminya selama 3 tahun, sudah lebih besar dia nilainya. Nah, padahal ada potongan-potongan dan ada biaya. Artinya, maksudnya bukan tidak mungkin. Gitu Pak Ryan. Dengan mekanisme switching namanya. Mekanisme switching. Baik. Oke Pak. Saya mau rekap dulu nih Pak ya, biar kita sama-sama bisa mendapatkan gambaran ya. Yang pertama, ada satu pesan menarik adalah ketika kita berbicara untuk membeli asuransi, di mana asuransi tersebut ternyata berbasis dengan unit link, itu kita tahu bahwa di sebagian digunakan untuk membayar asuransi, pada saat ini sebagian lagi dilakukan investasi, dan penempatan investasinya adalah unit link itu seperti reksadana. Nah, mindset awalnya justru yang saya dapat baru di sini adalah ternyata Bapak mengutarakan bahwa pertamanya harusnya bicara untuk bisa menutup biaya atas biaya yang ada seperti itu. Nah, berarti bukannya berbicara awalnya adalah bisa melakukan profit ya, lalu juga bukan bicara mengenai nanti besok-besok kamu tidak lagi membayar asuransi. Apakah biaya asuransi termasuk dengan poin ini atau tidak sih Pak, dari yang tadi Bapak kemukakan itu sebenarnya? Biaya-biayanya sebetulnya kan biayanya banyak Pak Ryan udah sebut ya. Jadi ada akuisisi itu aja besar-besar banget. Tahun pertama 100%, ada yang 40%, ada yang 50%. Jadi secara biasanya ya maksimal biasanya sekitar 5 tahun lah biaya-biaya, yang pada umumnya tuh biaya-biaya asuransinya dibayar 5 tahun. Ya, akuisisi itu 5 tahun. Itu yang paling besar. Habis itu nanti ada biaya administrasi per bulan, ada biaya untuk biaya asuransinya, biaya manfaat-manfaat rider yang kita tambahkan, terus ada biaya pengelolaan investasinya. Nah, jadi seperti itu Pak Ryan. Jadi biaya-biayanya banyak sebetulnya. Baik, berarti artinya biaya itulah yang menjadi fokus utama bagaimana caranya agar itu bisa tertutup gitu ya dari investasi yang dimiliki. Nah, tadi poin kedua kan Bapak mengatakan bahwa ternyata ada mekanisme yang Bapak sudah lakukan kepada banyak orang yang melakukan pembelian polis asuransi dengan sadar bahwa ada satu, mungkin bukan bahaya ya, tapi artinya apa sih di dunia ini yang tidak ada risikonya, bagaimana cara risiko-risiko bila ternyata unit link yang kita beli pada saat kita membeli barengan dengan asuransi tersebut ternyata bukan lagi naik tapi sedang turun. Nggak ada orang yang mau turun tentunya, tapi ternyata sedang turun. Nah, tadi kemarin kalau 1.000 bisa turun ke 500. Nah, artinya kan kalau kita hanya membeli 2 kali, artinya di 1.000 dibeli, di 500 dibeli dengan nominal yang sama, rata-rata kita 750. Artinya harga unit linknya ke 750, baru ke 750 kita sudah break even tanpa perlu menunggu ke 1.000. Nah, tadi ketika Bapak mengemukakan fluktuasi, berarti maksudnya adalah apakah dengan cara orang lebih sering membeli Pak dari unit linknya, misalnya sadar bahwa lagi turun, dia sudah beli secara berkala karena membayar asuransi secara berkala, maka dia beli lagi menjadi salah satu strateginya kah? Atau memang dengan cara dia tetap membeli polis asuransi plus unit linknya, berarti kan secara tidak langsung berarti bila tambah turun berarti rata-ratanya kan makin turun Pak. Apakah itu juga bagian dari strategi? Karena Bapak tadi mengatakan poin yang ketiga yang saya tangkap adalah switching. Nah, switching ini kan hal yang beda nih. Kalau yang tadi 2 itu kan adalah strategi
semakin turun, semakin rajin berinvestasi, which is itu juga yang saya juga kemukakan pada saham, Betul. pada cryptocurrency hari ini. Itu juga saya kemukakan kalau Anda yakin untuk 5 tahun lagi bahwa kripto akan kembali seperti tahun 2017 ke 2018, ya kenapa kamu nggak beli lagi? Nah, tapi kan, itu perlu perlu pengalaman, makanya tadi Bapak Betul. bilang, "Oh iya loh, ada harus bicara dengan agent." Tapi ingat loh, agent juga tidak semuanya bisa menjelaskan dengan baik. Nah, Betul. bisa dijawab dulu nggak, Pak? Apakah betul maksudnya adalah membeli lebih sering ketika market sedang mengalami penurunan agar akhirnya bisa kembali ke poin satu menutup biaya? Atau Bapak langsung kemukakan, "Tidak, nggak perlu nomor satu, nomor 2, tapi lakukanlah yang namanya switching," gitu. Kira-kira Ya. seperti mana, Pak, maksudnya, Pak? Jadi gini Pak Ryan, Mhm, kalau saya mengemukakan tentang switching, biasa memang jawaban agen-agen adalah seperti itu. Kita kan membeli terus, sehingga terjadi, kalau kita orang investasi tahu ya, dollar cost averaging teknik ya. Jadi ya, kita beli ya, step. Yang jadi masalah Pak Ryan, yang tidak disadari oleh agen-agen dan mungkin nasabah ya, itu kalau di awal-awal nggak masalah Pak Ryan. Tapi bayangin Pak Ryan, kalau sudah 5 tahun, 10 tahun Pak Ryan, terus mengalami penurunan Pak Ryan, misalnya turun 30% lah saham, 40% seperti tahun berapa tuh, ngedrop. ya. Nah, itu bagaimana kita bisa menggarami danau supaya asin dengan 1 sendok garam. Artinya gini, premi yang kita Oh, bayarkan itu kecil Pak Ryan, tiap bulan. mhm, Nah, mhm. sementara yang mengalami penurunan itu adalah sudah gede karena udah nilainya udah 10 tahun misalnya. Mengalami Ya. turun 40%. Itu dahsyat Oh, sekali. Nah, nggak bisa kita garami dengan 1 sendok garam terus gitu, nggak bisa Pak Ryan setiap bulan. oh, oh, oke, oke. Sehingga teknik itu kan makanya agen-agen itu kesalahan berpikirnya adalah itu kan averaging oke di tahun-tahun pertama. Setelah 10 tahun udah nggak bisa itu averaging. Kamu harus averaging dengan nilai yang sama. Itu masalahnya. Oh, Sehingga teknik switching menjadikan solusi supaya nilainya itu kita jadi dalam bentuk gelondongannya itu pindahnya itu cukup kita mainkan dalam bentuk besarnya gitu. Nggak pakai garamin begitu kecil-kecil begitu. Itu masalahnya Pak Ryan. oke. Switching itu adalah dipindahkan dari misalnya dari unit link equity dipindahkan ke mana, Pak? Ke ke Ya, jadi gini, ada namanya kantong-kantong lah saya bilang supaya gampang ya. Jadi ya, kantong-kantong investasinya itu kalau di asuransi pasti ada cash fund. Cash fund itu isinya seperti deposito, Pak. oke, Pak. Jadi dia slow, udah tahu ya kita sifatnya ya, slow tapi naik pelan-pelan, tapi slow sekali. Dan kadang-kadang kalah sama inflasi. Oh, oke. Nah, terus ada lagi yang kita menggunakan misalnya equity. Ada lagi yang campuran, 50% equity, 50% cash fund. Nah, itu kalau Oke, yang nggak mau pusing, memang di situ. Tetapi kita juga nggak maksimal. Kenapa? Karena begitu naik, ya dia slow. Ya, oke. misalnya kayak manage fund, balance fund gitu ya, yang kira-kira komposisinya ya separuh-separuh lah, cash fund O dan itu. Kadang-kadang ada obligasinya di dalam campuran ya, fixed income. Jadi itu oke. semua nggak apa ya, menurut saya nggak optimal. Oh, Memang di-switching kalau kemana, Pak? kita memang punya skill, kita Heeh. bermainnya itu di cash fund sama di equity. Jadi begitu saham mau turun, kita pindah ke deposito atau cash fund. Oke. Switching istilahnya. Dari cash fund, begitu dia mau kita lihat bahwa indeks, saya biasanya Pak Ryan, saya lihat Heeh, ada indikator. Kebetulan saya orang investasi, jadi saya tahu indikatornya. heeh. Oke, waktunya sudah harus kita tuh switching oh nih ekonomi udah mulai bagus nih. Kita masuk lagi ke saham equity lagi supaya maksimal naiknya. Oh, Nah, begitu oh, ekonomi kurang bagus, ya kita keluar lagi ke cash fund langsung deposito. Ya, naik tapi pelan, jadi selalu dia naik. Tapi ya itu cepat lambat begitu. Dengan kita memainkan seperti itu, mhm. maka hasil investasi kita itu bagus gitu. Oke, oke. Jadi boleh dibilang sebenarnya, exit in the right time, entry in the right time lah, seperti Ya, itu ya, Pak, ya? tepat itu dia. Pertanyaan saya, Pak, saya berpikir saya sebagai orang yang tidak tahu ya, artinya satu saya adalah orang yang sibuk setiap hari gitu ya. Ya sekarang aja saya sibuk gitu. Terus se terus gimana, Pak, untuk saya bisa tahu market seperti itu? Kan saya even nggak pernah mungkin saya orang yang awam ya, saya kenapa saya membeli unit link karena saya mau tahu beres asuransi saya ada, tapi investasi saya juga ada. Itu gimana, Pak? Apakah harus agennya yang pinter kah?
atau ternyata apa kira-kira tipsnya, Pak? Di poin ini saya belum dapat nih ceritanya. Oke, nah sebetulnya Pak Ryan, mau nggak mau kita di apa namanya di dunia ini kita harus tahu sedikit lah tentang investasi. Sebetulnya kan memang kalau kita untuk kayak misalnya kita trading saham itu kita memang perlu knowledge yang skill yang cukup tinggi ya. Kita perlu ini. Sebenarnya kan di YouTube juga sekarang kan artinya kalau kita memang ikut mau nggak mau kita harus belajar Pak Ryan. Memang kalau Ya. kita cuma mau sistemnya apa namanya ya udah taruh lihat 10 tahun lagi ya itu yang akan Anda rasakan, yang akan Anda dapatkan ya itu adalah resiko yang kita nggak mau tahu gitu kan, karena kebanyakan orang nasabah beli asuransi seperti itu ya, agennya juga ya udah beli habis itu dia juga mungkin udah nggak sebagai agen lagi atau apa ya kan, jadi terbengkalai. Nah sebenarnya ini kalau menurut saya tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab agen? Apakah tanggung jawab nasabah? Apa tanggung jawab perusahaan? Nah, apakah tanggung jawab perusahaan untuk yang memindah-mindahkan ini? Kan sudah ada, katanya kan sudah ada namanya fund manager dari perusahaan asuransi ya kan. Kenapa kok nggak di mereka kelola begitu? Karena mereka juga nanti saya cerita itu terbatas Pak. Mereka nggak bisa. Jadi kalau mereka itu terikat pada misalnya kita nasabah tulis masuk cash fund, maka dia di prospektusnya di unit link tersebut itu udah dikunci dia harus ada nasabahnya sekian persen harus ada di cash fund. Jadi dia nggak bisa pindahin. Kalau dia ada di unit link di saham, misalnya 95% harus nilainya ada di saham. Dia nggak bisa pindahin Pak. Dia harus tetap ada karena dia diawasi oleh JK. Jadi tetap harus ditaruh di saham. Pada saat indeks hancur, ya dia hancur semua. Gitu. Jadi perusahaan nggak bisa, bukan tanggung jawab perusahaan untuk memindahkannya ke cash fund atau ke equity. Ya itu nggak bisa perusahaan. Agent juga nggak bisa, karena agent juga tidak dilatih dan mereka tidak punya sertifikat untuk memberikan saran investasi ya kan harus ada gelarnya sendiri ya yang untuk bisa memberikan saran itu. Nah, yang mau nggak mau tanggung jawabnya itu memang ya sorry kalau memang itu harus di nasabah nih. Karena yang memutuskan memang nasabah, yang ngisi, yang memindahkan itu harus tanggung jawab tanda tangan nasabah. Atau sekarang ada aplikasi Pak. Ada aplikasi, jadi nasabah pencet-pencet pindahin. Bisa. Sekarang perusahaan-perusahaan asuransi membentuk itu. Jadi switching bisa dilakukan secara online. Sekarang ini. Ini ada satu tambahan informasi lagi, memang ya bukan artinya harus jago analis teknikal, jago-jago sekali, tapi harus sekurang-kurangnya mengetahui kondisi perekonomian secara sederhana lah ya. Betul. Lalu tadi juga dikemukakan bahwa justru kalau misalnya kita minta tanggung jawab dari manajer investasi itu walaupun tahu ternyata market lagi bagus sekali dan ternyata sudah terlanjur beli adalah money market gitu ya ataupun pasar uang ya, dia juga tidak bisa mengalihkan uangnya ke saham. Kenapa? Karena ada keterbatasan aturan pada prospek yang terikat dengan aturan otoritas jasa keuangan gitu ya. Nah, sekarang begini Pak. Kalau dari saya mau tanya ke Bapak ya. Contoh ya kayak hari ini kan kita membuat recording ini pada tanggal 18 Januari Pak ya. Kita berada di tahun 2023. Posisinya itu kalau Bapak harus menentukan pada kondisi hari ini, apakah saat ini adalah pada money market kah atau pada equity Pak sebenarnya? Jadi kalau saya waktu dari sejak April Pak. Jadi di grup saya ada ngelola grup yang memberikan saran. Saya bilang bahwa ya dengan disclaimer ya. Artinya saya bilang ini sekarang kondisi begini, saya berikan di WA grup tim saya ya. Terus kemudian saya tolong beritahu nasabah bahwa dia sudah mengalami sekarang ekonomi begini, bahwa akan terjadi kecenderungan. Dari April kami sudah di cash fund Pak. Coba Bapak lihat grafik IHSG. Itu bagus sekali waktu kami lepas di 7.100 IHSG. Nah, sekarang harga 6.700 per hari ini. Itu kalau kita kembali saja, jadi saya indikatornya tidak dibandingkan IHSG atau dibandingkan apa, enggak. Unit link saya kita bandingkan adalah dengan yang tidak switching. Jadi komparasinya selalu saya bandingkan dengan yang tidak switching. Sehingga seperti yang pernah kami capai, jadi di 2019 ya
yang waktu lagi gonjang-ganjing juga, terus 2020, jadi 19 kami dapat 7% selisihnya dengan yang tidak switching, 2020 kami dapat 40% dibanding yang tidak switching. Nah, di 2021 nggak banyak, itu sekitar 4 atau 5% dibanding yang tidak switching. Jadi kami selain ininya naik sendiri, kami di selisihnya tambahan gitu istilahnya. Nah, di sekarang ini sejak April 2022 kami belum masuk lagi nih, kami ada di cash fund saat ini. Jadi kalau kami masuk aja sekarang ini udah selisihnya sekitar berapa ratus poin ya istilahnya. Dengan kondisi seperti ini. Nah, kalau sekarang saya udah mulai mau sarankan nih, sebentar lagi saya tunggu momen apabila nanti ada indikatornya. Kalau terus terang saya pribadi menggunakan namanya Ichimoku, Pak. Kebetulan itu agak repot ya. Saya pikir misalnya orang mau gampang dia bisa menggunakan MA200 misalnya. Mungkin cukup itu aja. Apabila dia turun dari garis ini, ya udah pindah ke sini. Kalau dia ini pindah ke sini. Jadi lebih simpel karena ini kan bukan trading harian ya. Bukan bulanan, kita bisa baca market itu tahunan. Makanya apa? Kira-kira dalam 1 tahun lah. Ini ekonomi lagi turun, apalagi naik. Jadi nggak harus tiap hari. Kita karena grafiknya kan dipotongnya juga nggak langsung sering ya, tapi sekali-sekali ya, jarang ya. Nah, dengan cara seperti itu, kita lihat grafik daily atau weekly kalau perlu. Nah, itu asal diajarin dengan simple ya. Orang bisa melakukannya sebetulnya dengan simple aja, nggak repot ya. Kalau mau nggak mau pusing Pak, dengerin YouTube salah satunya ya mungkin Ryan Filbert ya kan, baca kan di channel ini. Oh tahu nih ekonomi lagi bagus, ekonomi lagi jelek. Oh ya kita pindahkan gitu ini. Baik. Jadi memang di sini poinnya adalah jadilah orang yang memang tidak mau tahu gitu ya, karena banyak betul itu dia. Even pun polis pun tidak dibaca gitu ya. Memang dan tapi ada satu juga yang saya coba tangkap tadi ya, artinya ada satu peran serta aktif juga dari walaupun agent itu adalah orang yang tidak bisa memberikan yang namanya saran gitu ya, tapi kan memberikan sebuah informasi-informasi terkini, membantu kepada kemudahan para nasabahnya. Itu menjadi sesuatu yang menurut saya berharga ya. Jadi artinya saya rasa bagaimana bisa menjaga amanah dari yang namanya orang sudah mempercayakan untuk membeli polis ya, memang harus ada continuity ya Pak ya. Artinya setiap pihak ini harus bisa bekerja sama ya. Itu menjadi satu poin yang menarik sekali yang menyadarkan kembali lah. Sebenarnya saya juga bilang ya kemarin kalau dibicarakan bahwa yang namanya nasabah salah ya pasti ada. Dari pihak orang yang sampai hari ini menjadi agennya saya rasa juga pasti ada. Kenapa? Karena kesalahan itu kadang ya tidak terjadi karena satu pihak, tapi karena banyak pihak. Tapi kembali lagi ya karena kita sudah membeli sebuah produk ya, berarti kembali lagi kan kita yang memutuskan ya. Artinya semua hal yang itu kembali lagi kepada orang yang memiliki produknya itu sendiri. Oke Pak, nah ada poin terakhir nggak sih Pak yang mungkin Bapak mau sharingkan di hari ini ya, terkait tadi saya sudah mendapatkan banyak sekali pesan, semoga juga ya banyak yang tercerahkan ya, baik dari agennya sadar, oh ternyata nggak bisa juga nih dengan satu metode yang easy saja, karena sudah dollar cost average selama 10 tahun, tapi mau dibayar dengan satu uang yang kecil sekali menggarami lautan gitu ya, tadi statement Bapak. Ada lagi Pak? Silakan Pak. Oke, jadi maksud saya karena kita untuk saya memberikan saran untuk yang kisru-kisru lah, ya yang merasa bahwa sudah ditipu oleh apa. Saya pikir kalau kita terus begitu ya kita masih panjang ceritanya. Bagaimana kalau misalnya teman-teman coba kita semua harus mengedukasi diri ya supaya kita juga bisa merawat polis kita. Jadi polis itu kalau udah dapat jangan dibiarkan, dibaca ya kan, ditanyakan kepada agennya. Kalau agennya memang nggak tahu ya, kita bisa tanya sama yang lain lah. Kita bisa minta pendapat sama yang lain. Mungkin bisa konsultasi kemana gitu ya. Karena sekarang banyak sekali agen asuransi. Misalnya agen kita nggak ngerti, kita coba tanya sama yang teman-temannya yang lain ini bagaimana ini, apakah seperti ini, bagaimana polis saya. Jadi kita juga bisa tahu ya tentang kondisi polis kita. Jadi jangan cuma disimpan aja. Nah, kedua, nilai tunai itu kan bisa dicek ya Pak Ryan ya, netizen semua juga kita bisa cek. Bahkan itu bisa dilihat tiap hari sekarang itu, apalagi dengan ada aplikasi online-nya, kita bisa cek berapa nilai tunai kita. Jadi saya penutup nih Pak.
ini sebetulnya orang-orang suka bingung ini. Sebetulnya kan di dalam asuransi setelah kita bayar premi, dipotong biaya kan disimpan Pak nilai tunainya. Nah, nilai Betul. tunai ini sebenarnya ada manfaatnya. Ini saya penutup ya. Saya satu, manfaatnya apabila masih dia di awal-awal, misalnya kita sudah 2-3 tahun ya, Ya, itu ada nilai tunainya udah terbentuk. Nah, baik. itu bisa berfungsi untuk kalau kita lupa. Misalnya Ya, kita lupa bayar premi, ya kan? Misalnya, aduh, terlambat gitu kalau yang bulanan. Nah, hmm, nilai tunai ini akan bisa istilahnya jaga gitu ya, menjaga supaya dia tetap aktif polisnya, ya. Nah, itu kalau di awal-awal tahun. Nah, kalau udah 5 tahun, 6 tahun, di mana udah nggak ada lagi akuisisi, ya kan, ya, nilainya udah ada nih, udah ada tambahan. Itu bisa untuk artinya, aduh kita lagi nggak bisa bayar 1-2 bulan, itu bisa kita nggak bayar, dia akan otomatis apa namanya, cuti premi otomatis, dia akan ya. bayarin dari dalam. Oke, apabila sudah lebih banyak lagi Pak, artinya misalnya udah 10 tahun, ya 12 tahun, nilai tunai itu sebenarnya ada manfaatnya juga. Kadang-kadang kita lagi butuh biaya, aduh anak mau masuk sekolah nih, kita listrik itu Oke. nilai tunai. Ya, yang penting kita awasi terus. Ya, nah makin lama nilai tunai misalnya udah 20 tahun, 30 tahun udah gede Pak. Itu Ya. kalau misalnya udah gede kita bisa pakai untuk tambahan usaha apa gitu. Nah, yang terakhir Oke. kalau udah 50 tahun, 60 tahun bisa untuk pensiun memang Ya. nilainya. Yang penting dilihat terus. Ya nggak usah tiap hari lah. Tiap Nah, bulan, tiap 3 bulan gitu. Kita yang penting ada frekuensinya, kita ngecek nilai tunai kita. Jadi jangan tunggu-tunggu tahu-tahu loh udah nggak ada lapse, udah dihubungi, ya kan, ya, dihubungi oleh perusahaan asuransi harus menambah. Itu ya. berapa lama itu mengalami penyusutannya udah Udah banyak. Hmm, sebelum-sebelumnya, bukan saat itu waktu dihubungi itu dia lapse, bukan, tapi dulunya udah lama, cukup lama, sehingga sebetulnya kuncinya nilai tunainya itu kita bisa cek secara rutin. Nah, cari baik. mekanismenya lewat telepon bisa, ya kan, ada customer care, Ya. ada apa namanya, ada di HP yang online, ya bisa tanya agentnya atau ke kantornya. Sebenarnya banyak mekanismenya Pak. Kita yang penting pedulilah pada polis kita, itu aja. Oh iya, Pak, saya mungkin dari saya tadi ada satu pertanyaan yang saya catat dan tertinggal ya, Pak, ya. Tadi Bapak kan kemukakan dengan metode switching ini Bapak bisa quote unquote "menyelamatkan dari penurunan" dan rasanya logis ya, sesuatu yang kita bisa lakukan dengan lebih aktif, ya secara otomatis kita akan bisa mendapatkan suatu, perlindungan akan risiko penurunan itu sendiri. Nah, pernah nggak Pak dalam masa selama Bapak menjalankan metode ini, justru bukan Bapak berhasil menyelamatkan, tapi Bapak malah mungkin rugi dari metode tersebut. Pernah nggak, Pak? Betul. Pernah. Jadi di sekitar beberapa bulan sebelum yang April kemarin itu, Mhm. switchingnya itu mengalami istilahnya, ya dibandingkan sama yang tidak switching ternyata lebih bagus gitu ya, ketinggalan terlalu cepat dia baliknya. Jadi lebih Oh, profit kalau saya tidak switching ke cash fund. Tapi itu cuma sebentar karena kita kan, saya mengawasi. Jadi mhm. saya lihat, oh nggak bisa nih, kita harus segera balik gitu ke Oke. equity lagi. Karena ternyata udah naik jauh. Karena Iya, kita iya, nggak bisa kalau pergerakannya terlalu cepat. Kita kan membaca adalah pergerakannya agak lama ya. Jadi makanya indikatornya pun harus yang panjang-panjang. baik. Jadi pernah Pak, pernah mengalami, tetapi kita memang harus ada yang mengawasi. Nah, mungkin Pak Ryan bisa memberikan apa namanya, misalnya informasi kan di situ untuk mau nih ekonomi Indonesia nih sedang Iya, gini gitu. Nah itu mungkin edukasi seperti itu simple bisa diberikan suatu saat oleh Pak Ryan mungkin di sini. iya, 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 baik, iya, baik. Artinya sebenarnya, memang samalah dalam arti kata kita investasi mungkin tidak bisa keluar di titik tertinggi ya kan, benar-benar masuk di titik yang paling rendah gitu. Itu adalah suatu hal yang bisa terjadi 1 atau 2 kali, itu disebut dengan keberuntungan ya. Tapi secara on average ya, kita Ya, bisa menghindari dan mendapatkan sesuatu yang lebih optimal, ya optimal betul. bukan maksimal, artinya itu Ya, juga menjadi optimal. hal yang menarik ya yang saya bisa, dapat pada malam hari ini dari, Pak Robert gitu ya. Oke, Pak Robert, thank you Pak, kita sudah 30 menit ngobrol-ngobrol tanpa terasa. Mungkin Pak Robert mungkin mau memberikan satu pesan terakhir atau mau memberikan informasi, silakan Pak. Ya, teman-teman, untuk nasabah-nasabah yang asuransi atau agen-agen, ya kita sebagai, terutama agen ya, agen asuransi, kita sebagai financial advisor katanya. Jadi Iya, penasehat keuangan. Ya, mudah-mudahan kita mau belajar juga, ya minimum basic investment, iya, supaya kita bisa memberikan
ya minimum nasihat atau saran aja ya. Nanti keputusan tetap harus di tangan nasabah. Itu saya pikir kita harus peduli lah, kita harus belajar lah, belajar terus menerus. Nasabah belajar, agen belajar. Saya pikir perusahaan juga harus memberikan sebuah solusi, misalnya edukasi kepadanya gitu. Nah itu aja sih Pak. Terima kasih. Thank you Pak Robert atas waktunya pada malam hari ini. Ya, demikian buat bincang-bincang pada malam hari ini bersama saya dan juga Pak Robert. Semoga bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman dari RF Channel. Semoga kita bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari atas investasi kita dan semua hal yang kita lakukan. Thank you Pak. Selamat malam Pak. Sama-sama. Selamat malam. Halo. Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.